Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia World Now. Nah, bagaimana kondisi di Rusia belakangan ini? Apakah embargo dan sanksi ekonomi mempengaruhi masyarakat di Moskwa? Langsung saja kita tanya perkembangannya dengan salah satu warga negara Indonesia yang tinggal di Moskwa, Rusia. Ada Mas Raymond Sihombing. Selamat pagi waktu Rusia dan selamat siang waktu Indonesia. Mas Raymond, apa kabar? Baik, selamat siang, selamat pagi dari Moskow. Apa Oke. kabar Indonesia? Alhamdulillah di sini tenang, damai, cuman kadang panas, kadang hujan aja nih Mas kalau di sini ya. Oke, Mas Raymond, ini kita tentunya akan mendengar langsung ya, pasti banyak yang ingin tahu dan penasaran. Sebenarnya kondisi di Rusia saat ini yang terkini itu seperti apa? Karena kan invasi sudah sebulan lebih nih ya, bisa dikatakan ya. Kehidupan masyarakat di Betul. sana seperti apa, Mas? Apakah ada kesulitan nih misalnya dari harga bahan pokok, ketersediaan bahan pokok, kegiatan sehari-harinya di sana? Seperti apa Mas Raymond menjalani hari-hari sebagai warga negara asing gitu ya di Rusia? Ya, ya sebenarnya buat orang Rusia sendiri tidak ada banyak yang berubah ya. Berubahnya hanya di harga beberapa produk Ini? pangan seperti misalnya gula atau minyak itu naik 2 kali lipat karena spekulan yang bermain. Tapi harga-harga lain seperti roti, lalu gandum, beras itu tetap harganya ya. Hanya buat kita orang asing setelah sanksi, khususnya mahasiswa Indonesia yang berada di Rusia, sudah sebulan ini kesulitan untuk menerima uang dari keluarganya di Indonesia atau mengambil uang bank seperti BCA atau BNI atau Mandiri begitu ya. Karena semua ATM yang ada di Rusia tidak menerima kartu asing ya, apalagi yang ada Visa atau Mastercard begitu. Jadi kita harus putar otak dan akhir kami menemukan salah satu solusi yaitu dengan PaySend selain Bitcoin begitu ya. Mau pakai kripto begitu. Itu kesulitan besar sekali karena mayoritas warga negara Indonesia dari 1050-an seluruh Rusia itu 50% lebih itu mahasiswa. Jadi banyak yang tapi dari KBRI sendiri dengan Asosiasi Diaspora Indonesia di Rusia, kebetulan saya aktif di situ, kita sudah siasati salah satunya dengan PaySend itu. Jadi aplikasi yang tidak pakai SWIFT, tidak pakai Mastercard atau Visa, jadi bisa langsung. Itu kesulitan paling besar sih. Nah, melihat kesulitan seperti itu yang dialami gitu ya oleh WNI, terutama para pelajar di sana, lalu apakah ada aturan tertentu begitu yang diterapkan kepada warga negara Indonesia di sana, seperti misalnya mungkin arahan dari KBRI tentang hal-hal tertentu gitu, Mas? Ya, memang arahan dari KBRI waktu itu sudah kirim 2 kali begitu ya, semacam surat edaran bahwa untuk tidak panik, tenang selama kita ada di Rusia. Lalu juga diharapkan dari Bapak Dubes langsung untuk menghemat gitu karena dolar makin tidak diakui begitu di sini dan biasanya kan kalau KBRI atau ekspat yang bekerja di perusahaan asing di sini itu gajinya pakai dolar begitu ya. Sementara karena dolar sudah mulai tidak dipakai, jadi kita panik itu juga. Akhirnya KBRI mengeluarkan edaran supaya tidak panik, tapi justru menghemat karena kita tidak tahu situasi 2 bulan, 3 bulan ke depan. Tapi memang dari berita dari pemerintah Rusia dalam 3 bulan ke depan akan ada penyesuaian, baik penyesuaian harga atau penyesuaian khususnya logistik gitu ya, karena secara masif banyak sekali perusahaan Rusia yang mau pindah dari Eropa atau Amerika ke Asia Tenggara. Kebetulan saya ikut expert group untuk pemindahan itu begitu. Khususnya kita jualan Indonesia lah karena di situ juga Malaysia getol sekali jualan supaya ayo pindahkan investasi kalian ke Malaysia gitu. Tapi kami ada tim di sini orang-orang Indonesia dan diaspora yang memang aktif untuk itu gitu. Karena ini kesempatan. Oke, dengan perubahan-perubahan seperti itu, kalau bisa diceritakan yang paling signifikan yang dirasakan perubahannya dari awal invasi hingga kurang lebih sebulan invasi ini terjadi ya Mas ya, seperti apa? Iya, saya pikir kesulitan untuk mengambil uang atau mendapatkan uang yang simpan atau kita ingin ambil dari asing ya, dari bank di luar Rusia karena
Rusia betul-betul diputus dari sistem keuangan internasional, jadi kita harus putar otak, either dengan kripto, kita punya kripto gitu, lalu kita ambil di sini, mereka ada kripto, pasar kriptonya, bursa kripto, atau yang nggak punya kripto gitu, misalnya mahasiswa juga banyak gitu ya, tapi kalau nggak bisa mungkin pakai itu, beberapa aplikasi seperti Paysend, Unistream, atau Golden Crown, dan lain-lain. Oke, nah dengan adanya aturan-aturan atau penyesuaian-penyesuaian ini kan artinya sebenarnya semua masyarakat di Rusia saat ini sedang beradaptasi ya Mas ya. Nah sebenarnya reaksi masyarakat Rusia dengan adanya invasi ini seperti apa sih? Karena kan kebanyakan yang kita lihat mungkin saat ini adalah reaksi-reaksi dari pihak Ukraina begitu ya. Kalau dari Rusia sendiri seperti apa Mas? Iya. Survei nasional Rusia ya, OM itu namanya, 73% mendukung operasi militer, atau bisa dibilang kalau dari sisi lain gitu invasi begitu ya, 73%. Jadi nggak kebelah dua ya, tapi ya ada dua grup ya. Kita nggak bisa bilang 30% kecil, tapi ada juga yang semacam diam gitu, artinya entah mendukung atau tidak nggak jelas. 73% itu mendukung begitu. Dan orang asing bagaimana? Yang kita lihat ya di keseharian, di tempat kerja, di jalan, di metro, orang hanya mulai nggak peduli gitu. Jadi setelah sebulan ini udah mulai nggak peduli ya, terserahlah mau perang mau apa, penting kita jangan naik harga, terus jangan sampai nenek-nenek nanti ngantri roti gitu. Kalau udah nenek-nenek ngantri roti itu udah bahaya gitu di Rusia, artinya harga roti jadi naik. Dan untunglah ya, syukur bahwa harga roti yang paling utama kan, makanan utama mereka, itu nggak naik. Oke, baik Mas Raymond, terakhir mungkin ya, apa harapan dari warga negara Indonesia? Mungkin bisa diringkas nih harapan-harapannya yang saat ini tinggal di Rusia dengan kondisi seperti saat ini. Harapan kami sebenarnya lebih ke antar pemerintah ya, antar pemerintah Indonesia dengan Rusia harus ada kerjasama untuk sistem, entah server to server atau sistem apapun itu, untuk transfer uang gitu, karena memang mayoritas warga negara Indonesia yang saya katakan tadi adalah mahasiswa, kesulitan sekali gitu untuk mendapatkan uang gitu ya, ngambil uang, dan itu bisa dilihat sebenarnya kehidupan paling vital. Mereka nggak bisa beli apa-apa, akhirnya mereka cuma gigit jari atau apa. Ada beberapa bahkan mahasiswa yang teman-teman adik-adik dari Sumatera ya, dari Sumatera Utara itu WA ke saya, gimana ini ya, mama nggak bisa kirim uang gitu. Nah, Mastercard bisa diblok, dan Mastercard dan Visa juga keluar dari Rusia gitu. Terus untuk SWIFT juga, mana tahu orang-orang di kampung sana kan, di kampung kita gitu, di Sumatera gitu, SWIFT itu apa segala macam, dan itu kan biasanya untuk uang besar gitu. Jadi kita sangat berharap supaya dari antar pemerintah ini ya, Indonesia dengan Rusia, ada semacam kerjasama, entah untuk biar mahasiswa WNI bisa mendapatkan akses untuk mencari mengambil uang itu dengan mudah setelah sanksi. Iya, memang terlepas dari pro dan kontra yang terjadi, kita juga berharap gitu ya pemerintah bisa mementingkan gitu kepentingan dari WNI yang berada di sana begitu ya Mas Raymond ya. Betul sekali, betul sekali. Oke, baik, terima kasih Mas Raymond Sihombing melaporkan, atau juga terima kasih ya sudah bercerita begitu ya langsung dari Moskow, Rusia, dan akhirnya kita bisa tahu kondisi terkini di sana. Stay safe Mas di sana, salam untuk rekan-rekan di sana, warga negara Indonesia, semoga sehat selalu ya. Terima kasih.